Tahu rantai kapal? Besar? Besar. Nah, ketika obat biusnya habis, gajah akan bangun. Dia berusaha untuk lari, apa yang terjadi? Jatuh. Bangun lagi, lari lagi. Jatuh. Bangun lagi, lari lagi, apa yang terjadi? Sampai gajahnya lemas. Ketika gajahnya lapar, dia berusaha untuk bangun, dia lari lagi, jatuh. Begitu seterusnya. 1 minggu kemudian, pawang gajah datang dengan membawakan makanan yang gak enak. Apakah dimakan? Dimakan, kan gajahnya lapar. 1 minggu gak makan. 2 minggu kemudian, pawang gajah kembali datang dengan membawakan tali plastik dan mengganti rantai kapal yang ada di kaki gajah dengan sebuah tali plastik. Nah, pertanyaan saya, apakah gajahnya akan berusaha untuk bangun dan lari lagi? Kenapa? Karena gajahnya takut jatuh. Dan apakah di kakinya masih ada rantai kapal? Kemana rantai kapalnya? Pindah ke dalam pikirannya, sehingga gajah berpikir, ngapain aku lari? Kalau aku lari nanti aku jatuh. Ngapain aku lari? Loh, nggak lari sudah ada yang ngasih makan. Jadi gajah yang dulu binatang yang besar, hebat dan kuat, ketika itu dia menjadi binatang yang sangat manja. Sahabatku yang tercinta, yang punya rantai gajah seperti ini, tidak hanya seekor gajah yang besar, tapi kita juga punya sebuah rantai gajah. Apa rantai gajah kita? Ngapain aku belajar? Lalu nggak belajar aja bisa lulus. Ngapain aku belajar? Dari dulu sampai sekarang aku belajar nilai bahasa Arabku 5. Ngapain aku belajar? Aku ini kalau belajar gak mungkin pintar. Bapakku bodoh, ibuku bodoh, mbahku bodoh, sampai tertulis di dalam tulangku keluarga bodoh. Kalau kita berpikir seperti ini terus, maka tidak akan pernah pintar, tidak akan pernah sukses. Sahabatku yang tercinta, sama halnya dengan saya pribadi. Dulu di dalam diri saya terdapat banyak sekali rantai gajah. Salah satunya saya berpikir saya nggak pernah bisa dan nggak mungkin bisa menjadi seorang penceramah. Suatu ketika guru saya mengatakan, Heren, suatu saat nanti kamu bisa menjadi seorang penceramah yang hebat. Saya kaget. Nggak mungkin deh Pak. Mungkin enggak, mungkin enggak. Lalu saya lahir bukan dari keluarga ustaz. Ngomong di depan aja berat. Jadi enggak mungkin Pak. Mungkin enggak. Mungkin hingga beliau mengatakan, Reren, di dalam kepalamu, di dalam pikiranmu itu terdapat banyak sekali rantai gajah. Kalau rantai gajah itu tidak kamu buang, maka selama-lamanya kamu gak akan pernah bisa ngomong di depan umum. Selama-lamanya kamu gak akan pernah bisa jadi seorang penceramah. Mulai saat ini, buang rantai gajah itu. Kemudian, guru saya mengatakan, orang yang ceramah itu ada 4 hal. Yang pertama, bisa ngomong atau bercerita. Yang kedua, punya ide atau ilmu. Yang ketiga, punya kesempatan. Nah, yang keempat, bila ucapan kita, omongan kita tidak dimengerti oleh orang lain, jangan pernah marah, jangan sakit hati, tapi muhasabah, koreksi diri. Sahabatku, yang pertama, saya bisa ngomong atau bercerita. Yang kedua, orang yang ceramah itu harus punya ide atau ilmu. Jadi ketika itu, saya semangat sekali untuk menuntut ilmu. Ngajinya rajin, sekolahnya rajin. Dan saya belajar untuk membuat sebuah